تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang membimbing kita untuk melakukan kebaikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setiap Ahad kedua ba'da maghrib kita dengan izin Allah kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Kitab ini dikutip dari dua sumber, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kebenaran sanad dalam hadis yang ada di kitab-kitab ini, ya, yang ada di dalam kitab Umdatul Ahkam tidak diragukan lagi, Bapak Ibu. Baik, kita akan lanjutkan. Pertemuan sebelumnya kita sampai hadis nomor berapa? 39. Sekarang masuk bab tayammum, ya. Bab tayammum. Tayammum ini merupakan bentuk keringanan yang hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad tidak ada syariat tayammum. Ini khusus hanya diberlakukan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Tujuannya adalah sebagai bentuk keringanan. Tayammum, Bapak Ibu, merupakan pengganti dari wudu atau mandi besar ketika seseorang tidak mendapatkan air atau ada uzur-uzur tertentu yang dia tidak bisa melaksanakan wudu atau mandi besar, maka keduanya itu boleh diganti dengan tayammum. Kita perhatikan dan kita pahami dulu pengertian tayammum. Ulama mengatakan tayammum itu adalah mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin ala wajhin makhsusin. Tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan menggunakan debu tanah yang suci dengan ketentuan yang khusus. Jadi mengusap wajah, kemudian kedua tangan menggunakan debu. Debu apa? Debu tanah. Nah, tanah apa saja? Mau tanah liat, tanah lembut, tanah putih, tanah merah, tanah coklat, tanah sengketa, itu boleh digunakan untuk tayammum, ya. Adapun selain tanah, Bapak Ibu, selain yang bersumber dari bumi, maka tidak sah digunakan untuk tayammum.
Contohnya nopo? Tepung. Jadi kalau panjenengan tayamum pakai tepung, ya, tepung terigu maupun tepung gandum dan tepung-tepung yang lainnya, atau pakai bedak karena merasa kalau bedak kan wangi dan tidak kelihatan kotor, gitu. Nah, walaupun bedak itu wangi, bersih, tidak kelihatan kotor dan tidak membuat badan ini menjadi kotor, justru menjadi wangi, ya. Tapi bedak itu karena bukan debu tanah, ya, tidak sah digunakan untuk tayamum. Nah, orang boleh tayamum itu dengan ketentuan yang khusus. Jadi tidak asal malas wudu kemudian tayamum, tidak boleh. Ada ketentuan, ada syarat-syarat seseorang diperbolehkan mengganti wudu atau mandi besar dengan tayamum. Dalil disyariatkannya tayamum dari Al-Quran dan juga dari hadis. Jadi tayamum ini tidak hanya bersumber dari hadis Nabi dalilnya. Ternyata di dalam Al-Quran secara tegas Allah menyatakan syariat tayamum, yaitu di surah Al-Maidah ayat 6. Allah menyatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu Allah menyebutkan cara tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, habis buang hajat, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu ingin berwudu namun kamu tidak memperoleh air, tidak mendapati air, maka kata Allah, fatayammamu, bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci. Syarat debunya harus suci. Kalau debu itu terkandung najis walaupun debu tanah, maka tidak sah digunakan untuk tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Simpel sekali cara tayamum ini. Kata Allah, famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian dengan debu itu, wa aydikum minhu, dan usaplah tangan kalian dengan debu itu. Kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, Allah tidak menyebut usaplah tangan kalian sampai siku. Beda dengan ayat yang berbicara tentang wudu. Kalau panjenengan baca ayat tentang wudu, Allah menyebutkan ketika memerintahkan membasuh tangan, Allah juga menyatakan basuhlah tangan kalian sampai siku. Bagaimana bunyi ayatnya? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian saat berwudu ilal marafiq, sampai siku. Tapi ayat tentang tayamum Allah kemudian menyatakan hanya sampai tangan. Ya, Allah tidak menyatakan sampai siku, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Famsahu, usaplah wajah kalian dengan tanah itu, wa aydikum minhu, dan tangan kalian. Sehingga nanti kita akan belajar bagaimana perbedaan pendapat ulama mengenai batas tayamum ketika mengusap tangan. Karena dalam ayat ini tidak disebut sampai siku. Kalau disebut sampai siku, maka ulama tidak ada perbedaan pendapat, ya. Itu dalil Al-Qur'annya. Adapun dalil hadisnya sebagaimana hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini, ya. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-40 dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang menyendiri dan tidak ikut sholat bersama yang lain. Nah, disebutkan dalam syarah hadis ini Bapak Ibu bahwa saat itu Nabi melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya.
sholat subuh berjamaah. Nah biasanya Nabi kan setelah sholat beliau menghadap kepada makmum, dan itu memang sunnah. Sunnahnya itu menghadap ke sebelah kanan atau menghadap kepada makmum secara sempurna, ya sunnahnya. Karena Nabi pemimpin dan Nabi punya hak untuk bertanya siapa yang tidak berjamaah. Nabi punya hak untuk bertanya kemana si fulan, kenapa dia tidak berjamaah. Nabi punya hak. Maka Nabi ketika selesai sholat beliau lebih banyak menghadap ke arah makmum, menghadap ke jamaahnya. Kemudian ketika Nabi menghadap ke jamaah, Nabi melihat di pojokan ada orang duduk santai, dan Nabi yakin dia tidak sholat, ya. Nabi yakin dia tidak sholat. Maka ditanya oleh Nabi, ini pertanyaannya. Nabi tidak langsung marah, ya. Ngapa kamu tidak sholat? Dosa tidak sholat itu. Nabi tidak langsung marah, tapi Nabi bertanya dengan cara yang lembut. Kata Nabi, ma mana'aka an tusalliya fil qaum, wahai fulan, apa yang membuat kamu tidak sholat berjamaah dengan kami? Kenapa kamu tidak sholat? Kata Nabi. Nabi bertanya dengan cara yang lembut. Kemudian orang yang tidak sholat itu menjawab, ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma'a. Wahai Rasulullah, aku ini sedang junub dan aku tidak mendapati air untuk mandi, ya. Nah ini dalil bahwa orang junub boleh netap di masjid. Nah ini dalilnya. Inilah yang dijadikan dalil oleh ibu-ibu yang haid, dia tetap hadir kajian di masjid, iktikaf di masjid. Nah dalilnya ini, Nabi kan tidak melarang kalau kamu junub jangan duduk di masjid. Nabi tidak begitu. Nah ini menunjukkan bahwa memang sebagian pendapat ulama berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, bahwa orang yang junub, orang yang punya hadas besar, baik itu haid atau junub, ya, dia boleh menetap di masjid, boleh duduk di masjid. Tapi pendapat mazhab Syafi'i hukumnya haram. Ini perbedaan pendapat, ya. Nabi bertanya, wahai fulan, kenapa kamu tidak sholat? Dia menjawab, ya Rasulullah, aku sedang junub, tapi aku tidak mendapati air untuk mandi. Jadi sahabat ini mengira bahwa tayamum itu hanya pengganti wudhu, ya. Mungkin dia mengira begitu, ya. Akhirnya dia datang aja ke masjid tapi tidak sholat, untuk memperlihatkan bahwa beliau datang ke masjid sebenarnya ingin sholat berjamaah, tapi dalam keadaan junub, tidak dapat air untuk mandi. Kemudian Nabi SAW bersabda, alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Hendaklah engkau cukup menggunakan debu. Maksudnya bertayamum. Fa innahu yakfika, sesungguhnya itu cukup bagimu, kata Nabi. Nah, kalau kamu tidak dapat air, maka cukup bagimu bertayamum dengan debu yang suci. Nah, maka kemudian sahabat itu bertayamum, setelah itu dia melaksanakan sholat subuh, ya. Pelajaran dari hadis ini Bapak Ibu, yang pertama, tidak terburu-buru mencela atau berprasangka buruk kepada orang yang meninggalkan suatu ibadah sebelum diketahui dengan jelas duduk permasalahannya, karena mungkin dia punya uzur. Jadi kalau ada orang tidak melakukan kebaikan, ya, itu jangan cepat-cepat panjenengan menjustis, suuzon, berprasangka buruk kepadanya, ya. Mungkin dia ada uzur kenapa dia itu tidak melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang siang hari Ramadan makan, jangan suuzon dulu, kita tanya kenapa tidak puasa, ada uzur apa? Mungkin dia sedang sakit, atau dia musafir yang diperbolehkan oleh syariat untuk tidak puasa. Jadi jangan suuzon, dan orang suuzon itu tidak ada untungnya.
Yang untung itu adalah husnuzon. Husnuzon kita salah, kita dapat pahala. Husnuzon kita benar, tambah dapat pahala. Ya. Kemudian yang kedua, menasihati dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi tanya dengan lemah lembut. Nabi tidak berteriak, "Hei, kenapa kamu tidak sholat?" Nabi tidak begitu. Nabi tanya, "Ya fulan, wahai fulan, apa yang membuat kamu tidak sholat?" Ditanya dengan lembut oleh Nabi. Ya. Jadi pendidikan itu harus dilakukan dengan cinta, dengan penuh kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban seorang yang berilmu mengajarkan orang yang tidak tahu. Jadi kalau panjenengan sudah paham hukum-hukum tayamum, lalu panjenengan bertemu dengan orang yang tidak paham mengenai tayamum, panjenengan wajib untuk mengajarkan. Wajib untuk mengajarkan. Kalau panjenengan tidak mengajarkan, berdosa dan dilaknat oleh Allah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaikal ladzina yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Orang yang menyimpan ilmunya, tidak dia ajarkan kepada orang lain, maka dia akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua orang-orang yang melaknat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya ilmu, kita tidak hanya wajib mengamalkan untuk diri kita, tapi kita juga punya kewajiban untuk mengajarkan. Nah, tapi mengajarkan ini Bapak Ibu, apabila panjenengan melihat ada orang yang keliru atau tidak tahu untuk melakukan sesuatu ibadah, maka saat itu panjenengan wajib untuk menegur atau mengajarkan. Ya. Kemudian yang keempat, bolehnya mengganti wudhu atau mandi besar dengan tayamum apabila tidak ada air, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Bukan asal tidak ada air ya, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Nanti kita akan bahas mengenai fikih tayamum. Panjenengan bangun ke jeding kok tidak ada air, apakah boleh tayamum? Belum, nyari dulu. Karena dalam Al-Quran, fa illam tajidu ma'an, apabila kamu tidak mendapati air, berarti kan nyari. Ya. Nyari dulu, kalau tidak dapat baru boleh diganti dengan tayamum. Oke. Kita lanjut lagi hadis yang ke-41. Saya bacakan terjemahannya. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku tertimpa junub. Jadi di pertengahan jalan junub, ya. Unik-unik kisahnya sahabat itu ya. Karena musafir zaman dulu Bapak Ibu bukan sehari dua hari, 1 bulan. Biasanya mereka pergi ke negeri Syam untuk mengantarkan surat ke Raja Syam, ya. Kadang pergi ke Yaman untuk mengantarkan surat ke Raja Yaman, ya. Perjalanan bukan seminggu 2 minggu, kadang ditempuh dalam waktu satu bulan, ya. Karena berjalan dapat berapa kilo istirahat, tidur. Nah, ada sahabat yang diutus oleh Nabi untuk satu keperluan, namanya Ammar bin Yasir. Di tengah jalan ternyata sahabat itu junub. Mungkin ketika tidur dia mimpi basah, ya, sehingga terjadi junub pada dirinya. Lalu dia berkata, "Falam ajidil ma." Aku tidak mendapati air untuk mandi. Junub, tapi tidak dapat air, udah nyari, tidak dapat air untuk mandi. Apa yang dia lakukan jemaah? Nah, perhatikan. Fatamarrautu fis sa'id. Maka aku pun berguling-guling di tanah, sebagaimana hewan berguling-guling. Jadi ini hasil ijtihad ya. Beliau ini belum tahu ya, ketika peristiwa ini beliau belum tahu bahwa tayamum untuk sebagai pengganti dari wudhu
dan tayamum untuk mandi besar itu sama, ngoten. Tapi karena beliau belum tahu, beliau berpikir kalau wudhu kan yang diusap wajah sama tangan. Berarti kalau junub karena mandi besar ini seluruh badan harus basah, berarti seluruh badan harus terkena debu. Maka sahabat Ammar bin Yasar guling-guling seperti hewan yang berguling, ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan, waktu sholat tiba beliau sholat. Setelah selesai hajatnya beliau pulang ke Madinah, lalu mendatangi Nabi SAW. Sahabat ini kan hasil ijtihad beliau sendiri, ya. Maka beliau ingin klarifikasi, ingin minta kejelasannya, benarkah yang dilakukan oleh beliau itu ataukah salah. Maka beliau pulang, datang ke Madinah, langsung menghadap ke Nabi, cerita bahwa ketika di perjalanan beliau itu dalam keadaan junub lalu berguling-guling di tanah, Nabi SAW saat itu tersenyum, Bapak Ibu. Kemudian Nabi mengatakan, innama yakfika antakula biyadaika hakadha. Sesungguhnya, kata Nabi, cukup bagimu berbuat begini, sambil dipraktekin oleh Nabi. Cukup bagimu berbuat begini, sambil mempraktekkan dengan kedua tangannya. Lalu Nabi menepuk kedua tangannya ke tanah, ya, dengan sekali tepukan. Kemudian mengusapkan tangan kiri ke atas tangan kanan, gini. Berarti yang diusap dulu wajah apa tangan? Hah? Tangan. Yang diusap dulu tangan. Nah, baru tangan kiri. Setelah itu Bapak Ibu, kemudian mengusap wajah. Berarti kalau kita merujuk kepada hadis ini, urutan tayamum itu tangan dulu baru wajah. Tapi kalau kita merujuk kepada ayat Quran tadi, wajah dulu apa tangan? Wajah dulu. Nah, inilah nanti kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena antara hadis dengan ayat Quran ada perbedaan urutan, ya. Kalau di Quran wajah dulu, sedangkan di hadis ini, tapi nanti di hadis lain menyebutnya tangan dulu, ya, menyebutnya tangan dulu. Kalau di hadis lain menyebut wajah dulu, tapi di hadis ini tangan dulu baru wajah. Kemudian di hadis ini Bapak Ibu perhatikan, kemudian mengusap tangan kiri ke atas tangan kanan dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dan ke wajahnya, ya. Baik, kita ambil faedah dulu, baru setelah itu kita masuk kepada fikih tayamumnya. Seseorang yang berijtihad dalam suatu ibadah dan setelah itu jelas mana yang benar baginya, maka dia tidak perlu mengulangi ibadahnya. Jadi sahabat Ammar bin Yasar tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengulangi sholatnya, walaupun cara beliau tayamum itu sebenarnya keliru, ya. Tapi Nabi tidak memerintahkan Ammar bin Yasar untuk mengulangi sholat. Jadi orang yang berijtihad lalu hasil ijtihadnya keliru, maka dia tidak perlu mengulangi ibadahnya. Contoh, panjenengan berada di suatu tempat dan panjenengan tidak tahu di mana arah kiblat, ya. Akhirnya panjenengan berijtihad. Setelah panjenengan selesai sholat, ada orang yang ngasih tahu bahwa arah kiblat ke arah tertentu, dan arah yang panjenengan hadapkan ketika sholat itu salah, maka panjenengan tidak perlu mengulangi sholat, ya. Sholatnya dianggap sah. Kemudian yang kedua, tata cara dan hukum tayamum sebagai pengganti mandi besar sama dengan tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Tata caranya sama, usap wajah sama tangan dengan debu yang suci, tidak perlu guling-guling, ya, atau mengotori seluruh badan, melumuri seluruh badan dengan debu, tidak perlu seperti itu. Kemudian yang ketiga, pentingnya ilmu agama. Pengetahuan seseorang terhadap syariat maka akan membuatnya mudah menjalankan syariat. Orang tahu kalau tahu ilmunya,
paham betul, maka dia akan mudah menjalankan syariat. Nah, kenapa sahabat Ammar bin Yasar ini sampai guling-guling? Karena dia belum tahu bahwa tayamum untuk mandi besar itu sama dengan tayamum untuk wudu, Bapak Ibu. Ya, ini pentingnya belajar ilmu agama. Sehingga ketika kita ada kesulitan untuk melakukan suatu ibadah, agama telah memberikan solusi alternatif, ya, untuk mendapatkan keringanan, ya. Saya contohkan, panjenengan ketika sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, itu kan banyak burung, ya, banyak burung, apa namanya tuh, burung merpati. Itu kan buang kotoran sembarangan itu. Nah, orang kalau hanya belajar fikih dari satu sisi saja, yang mengatakan bahwa segala kotoran binatang dan juga kotoran manusia itu hukumnya najis, maka kalau ada burung, ya, burung ketika dia sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, burung merpati itu membuang kotoran, ya, menjatuhkan kotoran kepadanya, dia bolak-balik ambil air wudu, ya. Nah, tapi kalau kita mempelajari fikih lebih dalam lagi, Bapak Ibu, ternyata dalam fikih itu ada yang disebut dengan masyaqqah. Masyaqqah itu sulit untuk menghindar. Sebenarnya tetap dihukumi najis, tapi dimaafkan. Namanya ma'fu, dimaafkan. Tetap hukumnya najis. Kalau ditanya ini najis tidak? Najis. Tapi dimaafkan karena masyaqqah, sulit untuk menghindar. Ya. Seperti misalnya kotoran cicak, ya. Susah sekali panjenengan menghindar dari kotoran cicak, ya, karena di rumahnya tidak ada plafon, ya. Maka kotoran cicak itu tetap dihukumi najis, tapi dimaafkan. Nah, ini pentingnya belajar ilmu agama sehingga kita mudah dalam menjalankan hukum-hukum syariat. Baik, sekarang kita masuk pada fikih tayamumnya. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Kalau tadi kita baca ayat Quran sama hadis Nabi, itu sebabnya karena tidak ada air. Tapi kalau kita mempelajari lebih dalam lagi di dalam keterangan para ulama, Bapak Ibu, ternyata sebab-sebab dibolehkan tayamum itu tidak hanya ketika tidak ada air. Tapi sebab yang paling jelas itu adalah yang pertama, tidak ada air. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu, baik dengan mencarinya atau membelinya. Bila sudah diusahakan namun tetap tidak berhasil mendapatkan air, maka baru boleh tayamum. Ngoten. Kalau di di rumah panjenengan tidak ada air, nah coba tanya ke tetangga. Ya, ternyata tetangga tidak ada air, ya. Maka kalau di pasar ada jual air, panjenengan wajib membeli jika panjenengan mampu. Ngoten. Kalau tidak mampu berarti tayamum. Kemudian yang kedua, kondisi sakit. Seseorang diperbolehkan tayamum apabila terkena air sakitnya semakin parah atau lama untuk sembuh. Boleh diganti dengan tayamum. Mungkin dia kena penyakit kulit, ya. Seluruh badannya kena penyakit kulit, ya. Maka bila dia terkena air akan lama sembuhnya atau akan semakin parah, boleh diganti dengan tayamum. Baik. Tapi kalau yang sakit sebagian, Bapak Ibu, sebagian, contoh begini, ya. Sakit hanya sebagian saja dari anggota wudhu, lalu panjenengan perban, tetap wudhunya pakai air. Tapi nanti sampai di bagian yang diperban, yang sakit itu, panjenengan usap dengan air. Ini kasusnya sama seperti memakai sepatu yang sudah kita bahas dulu, kan? Nah, khauf, ya, memakai khauf itu dengan syarat-syarat tertentu. Apabila seseorang sudah memenuhi, maka dia boleh mengusap bagian atas sepatunya tanpa dilepas sebagai ganti dari membasuh kaki, ya. Jadi kalau ada bagian yang luka dari anggota wudhu ini, panjenengan perban, itu tidak perlu disiram dengan air
Karena kalau disiram dengan air perbannya akan rusak, penyakitnya mungkin khawatir semakin parah, ya toh. Maka cukup dibasuhi, yang lain-lain dibasahi ya. Kemudian bagian yang sakit itu cukup diusap dengan air, diusap. Jadi tangannya dibasahin, kemudian diusap. Udah cukup. Ya. Kemudian yang ketiga, suhu sangat dingin. Ini membolehkan seseorang untuk tayamum. Dingin sampai menusuk tulang, sehingga ketika menyentuh air terdapat siksaan tersendiri. Nah, kalau di Indonesia ini tidak berlaku, karena di Indonesia ini bukan musim panas, bukan musim dingin. Musim apa namanya kita? Musim tidak jelas. Ya. Kalau di Arab itu hanya ada 2 musim. Kalau tidak panas ya musim dingin, Bapak Ibu. Sehingga ada sebagian orang yang tidak kuat dengan musim dingin itu ketika dia menyentuh air. Maka orang yang seperti ini diperbolehkan untuk mengganti wudhu atau mandi besarnya dengan tayamum walaupun ada air, ya. Kemudian yang keempat, air tidak terjangkau. Sebenarnya airnya ada tapi tidak terjangkau. Mungkin karena jauh, bahkan jika dipaksakan waktu sholat akan habis, atau tidak punya uang untuk membeli, atau ada risiko bahaya kalau datang ke tempat itu akan dimakan oleh binatang buas. Airnya ada tapi tidak terjangkau, maka yang bersangkutan boleh mengganti wudhu atau mandi besarnya dengan tayamum. Kemudian yang kelima, air tidak cukup. Ada air tapi tidak cukup. Kalau panjenengan wudhu pakai air segini, cukup nggak? Cukup, ya, harusnya cukup. Kalau tidak cukup berarti wudhunya berlebih-lebihan. Cukup, ya. Ambil yang wajib-wajibnya saja, ya. Berkumur sekali, kemudian istinsyak sekali. Kalau terasa tidak cukup, tidak usah berkumur, karena berkumur itu hukumnya sunnah, ya. Lalu ketika panjenengan hanya punya air 1 botol saja untuk wudhu, tidak ada air yang lain, ketika panjenengan ingin berwudhu, ternyata Bapak Ibu ada binatang yang kehausan, seperti kucing atau bahkan kata ulama anjing, ya. Kalau kehausan maka air itu dikasih dulu sama hewan yang kehausan itu. Nah, atau panjenengan kehausan, sangat kehausan, maka panjenengan minum dulu. Nah, minum dulu. Kalau ada sisanya dan cukup untuk berwudu, gunakan berwudu. Kalau tidak cukup, maka boleh wudu itu diganti dengan tayamum. Itu kalau panjenengan hanya ada air 1 botol saja. Kemudian yang keenam, habisnya waktu sholat. Di rumah tidak ada air, PDAM-nya mati karena tidak bayar. PDAM-nya mati, dicabut, tidak bayar, ya, tidak ada air. Di tetangga ada, tapi tetangga agak jauh. Kalau memaksakan diri minta air ke tetangga, maka waktu sholat akan habis. Nah, ketika resikonya waktu sholat akan habis, maka panjenengan diperbolehkan mengganti wudhu dengan tayamum. Inilah 6 alasan atau 6 sebab seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Selain 6 sebab ini, tidak diperbolehkan seseorang untuk mengganti wudhu atau mandi besar dengan tayamum. Misalnya seorang menantu, malu dia untuk mandi besar kepada mertuanya, lalu diganti dengan tayamum, tidak sah padahal ada air, ya. Jadi 6 alasan ini yang boleh seseorang mengganti wudhu atau mandi besar dengan tayamum. Adapun selain 6 alasan ini tidak diperbolehkan. Kemudian, nah, kita masuk cara tayamum dengan 2 hadis tadi sama ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 tadi. Ulama terjadi perbedaan pendapat, ya, mengenai cara tayamum. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Jadi tepukan yang pertama untuk wajah, kemudian dibuang ini. Lalu
melakukan tepukan yang kedua untuk tangan. Caranya begini. Nah, jangan dari sini. Kalau dari sini nanti debu yang sebelah kanan ini akan hilang ya. Maka dari atas dulu begini, kemudian berakhir di jempol. Kemudian yang kiri begini. Jadi tepukan yang pertama untuk wajah, tepukan yang kedua untuk kedua tangan hingga siku. Ini mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya. Berdasarkan hadis Imam Al-Baihaqi, at-tayammumu darbatani. Tayammum itu dengan 2 kali tepukan. Satu untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Satu lagi untuk tangan sampai kedua siku. Tapi hadis ini sebagian ulama menilai hadisnya dhaif, lemah sanadnya ya. Kemudian cara yang kedua, untuk cara yang kedua ini lebih simpel ya. Yaitu mazhab Maliki dan Hambali, hanya dengan 1 kali tepukan. Nah, kemudian diusapkan ke wajah langsung diusapkan ke wajah. Kemudian ke tangan hanya sampai pergelangan saja, gini. Jadi ya, ditepukkan 1 kali. Kalau terlalu banyak debunya, itu disarankan untuk ditiup dulu, biar tidak terlalu menempel banyak. Nah, ditiup, baru diusapkan ke wajah. Cara mengusap wajah ketika tayammum Bapak Ibu, cukup gini aja. Jangan samakan seperti wudu. Itu keliru, apalagi berkumur-kumur panjenengan, tambah keliru. Baik, jadi cukup diusapkan begini. Nah, tidak perlu ditekan, ya, pokoknya menempel saja sedikit itu sudah cukup. Nah, kemudian menurut mazhab ini, mazhab Maliki dan Hambali, ya, setelah mengusap wajah langsung mengusap kedua tangan hanya sampai pergelangan, gini. Sudah selesai. Lebih simpel. Kalau mazhab Syafi'i tadi sama mazhab Hanafi, nepuknya 2 kali, kemudian mengusap wajah, lalu nepuk lagi, setelah itu mengusap tangan sampai siku. Nah, cara yang kedua ini Bapak Ibu berdasarkan hadis Al-Bukhari, ya. Innama kana, sebab tadi yang sudah kita bahas sebenarnya ini ya. Innama kana yakfika hadza, kata Nabi, sebenarnya kamu cukup dengan menggunakan debu. Caranya seperti ini, sambil dicontohkan oleh Nabi, ya. Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, ya. Lalu Nabi meniup supaya tidak terlalu banyak debu yang menempel. Kemudian Nabi mengusap ke wajah, wa kaffaihi, dan kedua telapak. Berarti tidak sampai siku, hanya sampai pergelangan. Selesai. Mana yang lebih mudah? Yang kedua, Maliki dan Hambali. Dan kelihatannya sumber dari pendapat Maliki dan Hambali ini Bapak Ibu dari sumber yang secara sanad lebih kuat, ya, yaitu Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Baik. Kalau panjenengan mau ikut pendapat yang pertama, silakan, boleh. Bahkan itu pendapat yang lebih aman sebenarnya, pendapat yang pertama. Ya. Karena kalau kita ikut pendapat yang pertama, pendapat yang kedua itu otomatis sudah include. Ya, sudah masuk. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, ya, maka tidak include dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu tidak bisa kita lakukan. Nah gitu. Tapi boleh-boleh saja panjenengan mengikuti pendapat yang kedua, Malikiyah dan Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Ini cara tayamum, ya, ada sedikit perbedaan cara. Kemudian sunnah tayamum itu hanya 2. Kalau wudhu kan sunnahnya sangat banyak, ya. Berkumur, istinsak, menyelah-nyelah jenggot, kemudian takhlil, ya, menyelah-nyelah
jari-jari tangan, ya. Itu sunnah wudu sangat banyak. Adapun sunnah tayamum hanya ada 2. Satu, mengucapkan basmalah ketika mengambil debu. Ketika menepukkan tangan ke tanah, ya. Bismillah. Nah, sunnah. Kemudian yang kedua, tertib dan berkesinambungan. Ternyata dalam tayamum tertib itu masuk sunnah. Kalau dalam wudu tertib itu masuk wajib. Wajah dulu, tangan dulu, kepala, kemudian telinga, lalu kaki. Tertib. Kalau tidak tertib dalam berwudu, misalnya panjenengan basuh tangan dulu baru wajah, tidak sah wudunya. Tapi dalam tayamum Bapak Ibu, dalam tayamum, ya, tertib itu hanya sunnah. Jadi kalau ada orang tayamum, tangan dulu yang diusap, baru wajah, sah napa boten? Sah, karena tertib hukumnya sunnah dalam tayamum. Nah, cuman sunnahnya, afdolnya wajah dulu baru tangan. Ini sebagaimana hadis yang kita pelajari tadi, hadis ke-41, bahwa Nabi ketika mencontohkan, Nabi mengusap kedua tangannya dulu baru wajah, ya. Kemudian perkara yang membatalkan tayamum. Satu, segala perkara yang membatalkan wudu itu dianggap juga membatalkan tayamum. Keluar angin, kemudian buang hajat, kemudian apalagi menyentuh wanita yang bukan mahramnya dalam mazhab Syafi'i, ya. Kemudian gila mendadak, ya, itu juga dapat membatalkan wudu. Segala perkara yang membatalkan wudu maka juga diberlakukan sebagai perkara yang membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, tayamum itu dianggap batal apabila mendapatkan air. Misalnya panjenengan tayamum nih, belum sholat, ya, mau sholat ternyata udah hujan, maka tayamum panjenengan batal. Harus berwudu, karena tayamum itu kan hanya alternatif, pengganti wudu dan sifatnya sementara. Ya, kalau sudah ada air maka tayamumnya batal, harus diganti dengan wudu, ya, kembali kepada hukum asalnya. Kemudian yang ketiga, hilangnya penghalang yang membolehkan seseorang tayamum. Misalnya dia tayamum karena sakit, setelah sakitnya sembuh maka tayamumnya dianggap batal dan dia wajib untuk berwudu, baru dia dianggap suci. Oke. Kemudian ini perbedaan lagi, ya, antara tayamum dengan wudu. Kalau wudu, ulama sepakat bahwa 1 kali wudu selama tidak batal boleh digunakan untuk sholat beberapa kali. Selama wudunya tidak batal boleh digunakan untuk sholat. Wudu panjenengan di waktu zuhur, ya, tidak batal, boleh digunakan untuk sholat asar. Ternyata juga tidak batal, boleh digunakan untuk sholat maghrib. Tidak batal juga, boleh digunakan untuk sholat isya. Tidak batal juga, boleh digunakan untuk sholat subuh. Itu ajaib, itu betul itu, ya, ajaib. Tidurnya duduk mungkin, ya. Mungkin perkara yang menyebabkan batalnya wudu disumbat sama dia, ya, sehingga wudunya tidak batal-batal, ya. Tapi kalau sudah waktunya sudah lama, ya, itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan sunnah berwudu kembali. Misalnya panjenengan jam 12 berwudu untuk sholat zuhur, asar masih belum batal, tapi kan jaraknya sudah lama, ya, maka disunnahkan melakukan tajdid, pembaharuan. Hukumnya sunnah, ya, untuk menyegarkan pikiran dan hati. Berbeda dengan tayamum Bapak Ibu. Kalau tayamum dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, bahwa 1 tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh dilakukan berapa saja.
Tapi kalau untuk sholat wajib, tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat. Ini dalilnya ada di dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Ya. Panjenengan tayamum ketika masuknya sholat zuhur. Maka nanti ketika sholat asar panjenengan tayamum lagi, walaupun tayamumnya belum batal. Ngoten. Ini pendapat jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat yang lebih ringan, yaitu pendapat mazhab Hanafi, kata beliau tetap boleh sholat selama tayamumnya tidak batal. Ini perbedaan pendapat. Tapi ketika ada perbedaan pendapat antara minoritas dengan mayoritas, maka yang diunggulkan adalah yang mayoritas, yang jumhur. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Panjenengan sudah pernah praktek tayamum? Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, tapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tayamum di pesawat. Antara ulama kontemporer ya. Kalau ulama-ulama dulu karena belum ada pesawat ya, jadi tidak ada pembahasan dalam kitab mereka. Jadi tayamum di pesawat itu ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan sah syaratnya adalah apabila tidak ada air di dalam pesawat, sedangkan waktu sholat sudah tiba. Nah, kemudian dia bisa bertayamum dengan debu yang ada di pesawat. Mungkin yang ada di lantainya pesawat itu ya, mungkin ada debunya. Nah, maka menurut pendapat yang pertama sah tayamum di pesawat. Pendapat yang kedua, dengan mempertimbangkan kondisi pesawat saat ini Bapak Ibu, menurut pendapat yang kedua, tayamum di pesawat itu tidak sah. Pertama, di pesawat tidak ada debu, susah untuk dapat debu. Nah, karena setiap kali selesai digunakan akan disedot, dibersihkan, ya. Apalagi ruangan ber-AC. Kemudian yang kedua, setiap pesawat saat ini sudah ada air. Jadi tayamum di pesawat itu tidak sah. Paham ya? Nah. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Baik. Tayamum dengan debu yang ada di dinding sah ya. Sah. Jadi yang penting di dinding itu terasa ada debunya walaupun tidak banyak, betul-betul sah ya. Kemudian debu kalau panjenengan safar ke tempat yang tandus susah air, nah boleh bawa debu. Tapi kan merepotkan itu. Kan di sana kalau yang tandus itu mestinya ada banyak debu, ya, merepotkan. Tapi boleh, ya, boleh untuk tayamum. Mungkin panjenengan khawatir di pesawat tidak ada air dan juga sulit untuk mendapati debu, ya, maka panjenengan boleh sangu debu. Nah, debu tanah boleh dibawa, kemudian nanti di pesawat panjenengan tayamum untuk melaksanakan sholat, boleh, ya. Tidak harus menyentuh langsung ke bumi, tidak harus, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan lagi? Baik, cukup ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjut hadis yang ke-42. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.